Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, luar biasa. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Saya tahu bahwa ada banyak dari kita yang sedang tenggelam dalam pergumulan. Bergumul, berpacu dengan kesulitan, dengan kesukaran hidup. Tapi satu hal, belajar dari Paulus perkataannya yang begitu luar biasa dan menginspire setiap kita. Bahkan Paulus berkata bahwa dia lebih suka bermegah dalam kelemahan. Karena dalam kelemahan dia melihat kuasa Tuhan menjadi nyata. Apapun keadaan saudara pagi hari ini. Saya tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari terakhir ini. Mari kita bilang bahwa aku kuat, maka aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan memperkatakan apa yang menjadi deklarasi iman saudara dan saya. Memperkatakan mega project hari Senin. Bisa ditampilkan supaya bukan saja saudara yang malu, saya juga tidak malu. Oke. Mega project karakter Kristus hari Senin kita akan memperkatakan sama-sama. 3, 2, 1. Lemah lembut. Tunggu. Kayaknya cuma saya sendiri nih yang suaranya keluar. Siap? Siap? 3, 2, 1. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Sekali lagi. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Ingat bahwa mega project ini bukan hanya habis sebagai slogan, tapi ini yang kita declare bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada penguasa-penguasa di luar sana, kepada orang-orang dunia, bahwa kita sedang menghidupi satu gaya hidup kerajaan sorga. Bukankah saudara dan saya adalah penghuni, pewaris kerajaan sorga? Oleh sebab itu kita wajib hidup. Wajib hidup dengan gaya hidup anak-anak kerajaan sorga. Amin. Sebab ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran saudara dan saya. Kita harus tahu apa dan siapa kita di dunia ini. Bagaimana kita memainkan peran kita. Bagaimana kita menerjemahkan predikat saudara dan saya. Status saudara dan saya sebagai anak-anak kerajaan sorga. Kita perlu hadir di antara orang-orang yang sedang lemah. Kita perlu hadir untuk menjawab semua kekacauan spiritual, kekacauan jiwa, kelemahan jiwa yang berada, yang sedang menghinggapi orang-orang di sekitar saudara dan saya. Mereka yang kita sebut dengan sahabat, kita perlu menghadirkan dengan sengaja. Kita perlu menghadirkan diri saudara dan saya sebagai anak-anak kerajaan sorga yang mewarisi karakter dan kerajaan sorgawi. Untuk senantiasa bisa berada di antara mereka, di samping mereka. Karena mereka sedang membutuhkan saudara dan saya. Amin. Bagaimana hari-hari hidup saudara? Kita berjalan melakukan sebuah journey, perjalanan. Dan saya percaya bahwa perjalanan yang kita sedang lakoni bukanlah perjalanan yang gampang. Perjalanan kehidupan yang melelahkan. Bukan saja melelahkan secara fisik, tapi ada kelelahan jiwa di sana. Spiritual, rohani, saudara dan saya pun ikut tergerus karena semua kelelahan yang kita alami. Tapi satu hal, bagi orang percaya, bagi orang beriman, bagi pengikut-pengikut Kristus, kita harus terus maju. Apapun kondisi yang saat ini saudara dan saya sedang alami, tidak peduli, kita harus terus bergerak maju, menerobos maju, karena kita yakini bahwa ada satu tangan yang invisible, ada satu kekuatan yang tidak kelihatan, yang senantiasa menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu kita harus dan terus kuat di dalam Kristus. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12.
Saya sengaja membatasi bacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Hanya 3 ayat, Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya yakin bahwa kita sering mendengar tentang firman Tuhan ini, perlengkapan rohani. Tapi saya mau menyodorkan, ada satu pemahaman yang saya pikir ini merupakan hal yang paling mendasar untuk saudara dan saya membangun dan terus membangun di atasnya. Sebab tanpa pengertian ini, tanpa memahami ini, maka saudara akan hidup untuk diri saudara sendiri. Tanpa memahami bagian ini, maka saudara akan merasa bahwa hidup saudara sedang baik-baik saja. Tanpa memahami dengan benar, maka saudara akan berpikir bahwa saudara sedang ada dalam satu kondisi yang nyaman dan aman dan terbebas dari semua resiko atau potensi-potensi yang bisa saja menggulingkan saudara dan saya kapan saja. Oleh sebab itu saya perlu meletakkan dasar ini sebagai pemahaman yang benar, supaya kita mengerti bagaimana kondisi saudara dan saya saat ini. Kita sedang ada dalam satu era yang sedang tidak bersahabat dengan saudara dan saya. Dunia bukan pilihan yang baik untuk menjadikan dunia sebagai sahabat hidup saudara dan saya. Hanya satu sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia mulai membuka suratnya ini dalam ayat yang ke-10 dengan berkata bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa dia memulai suratnya dengan berkata bahwa hendaklah kamu kuat? Perkataan Paulus memberikan indikasi bahwa sebenarnya keadaan saudara dan saya tidak dalam keadaan baik-baik. Hendaklah kamu kuat juga memberikan indikasi bahwa sebenarnya saudara dan saya berpotensi atau terancam untuk digulingkan, untuk diruntuhkan, untuk jatuh. Kita memiliki potensi yang besar untuk mengalami semua kondisi itu. Makanya Paulus dengan tegas berkata bahwa hendaklah kamu kuat. Ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa juga Paulus memerintahkan bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya keadaan kita ada dalam bahaya. Sudah saya katakan bahwa keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang terancam. Keadaan kita ada dalam bahaya yang sangat besar. Makanya Paulus berkata, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Masalahnya begini. Bahaya ada di depan kita, iya. Tapi punyakah saudara dan saya semua perlengkapan senjata Allah yang sedang dimaksudkan oleh Paulus? Sehingga dalam praktek hidup tiap-tiap hari kita temui diri kita sendiri dalam banyak kesempatan, dalam banyak cerita hidup. Kita terpukul kalah, kita lemah, kita terkulai, kita ambruk dan jatuh. Begitu dihadang dengan sebuah kesulitan, pergumulan hidup. Kita begitu fragile, rentan sekali untuk kalah, ambruk, berkeping-keping kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita menyadari, pertama-tama mari kita menyadari bahwa saudara dan saya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Saya tidak sedang berbicara tentang keuangan saudara. Mungkin saudara sedang merasa aman dengan keuangan saudara. Mungkin saudara sedang merasa aman dengan kekayaan saudara. Mungkin saudara sedang merasa aman dengan semua backingan yang ada di belakang saudara. Tapi saya mau bilang, sekalipun saudara dan saya memiliki semua itu, saya selalu bilang bahwa akan tiba saatnya semua yang saudara andalkan tidak akan pernah mampu menolong saudara dan saya di kemudian hari. Amin. Oleh sebab itu mari kita meresponi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya di Efesus. Hendaklah kamu kuat. Kalau kita melihat kota Efesus adalah sebuah kota metropolis, kota perdagangan yang begitu luar biasa. Kota yang hebat,
kota yang makmur. Begitu luar biasa. Tapi saya juga mau bilang bahwa di kota Efesus ada sebuah entitas lain yang mempengaruhi semua nadi kehidupan daripada kota Efesus. Apa itu? Ada Artemis di situ. Dewi Artemis di situ. Memainkan peran yang luar biasa bagi kota Efesus dan orang-orangnya. Ada penyesatan di sana. Saling disesatkan dan menyesatkan terjadi di kota Efesus. Artemis membuka ruang yang begitu besar. Lahirnya bermunculan dengan begitu pesat paganisme dan okultisme yang begitu marak berkeliaran, muncul begitu luar biasa dan bertumbuh subur di dalam kota Efesus. Sementara ada banyak orang percaya yang berada di kota itu. Sementara ada banyak pengikut Kristus, ada banyak orang-orang beriman yang juga hidup di tengah-tengah kota Efesus. Ada ancaman di sana. Mungkin saudara dan saya saat ini tidak sedang mengalami Artemis dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mungkin jauh dari yang namanya paganis. Saudara mungkin jauh dari yang namanya okultisme. Jauh dari semua praktek-praktek itu. Tapi saya mau bilang, roh-roh yang gentayangan di dalam semua pemberhalaan dan penyesatan itu sedang ada juga begitu dekat di sekeliling saudara dan saya. Dia mencari orang yang gampang, yang mudah diterkamnya. Mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin orang tua saudara, mungkin teman-teman saudara, komunitas saudara, siapapun itu. Setiap kita berpotensi untuk mengalami kejatuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan dan menegur dan memerintahkan untuk saudara dan saya untuk kuat di dalam Tuhan. Ada komunitas orang percaya di sana. Paulus bilang, hendaklah kamu kuat supaya kalian bisa saling menopang, supaya kalian bisa saling menyokong. Ketika ada satu di antara kalian yang lemah, yang kuat bisa menyokong. Saya mau beri subtema, kuat untuk menguatkan. Amin. Kuat untuk menguatkan. Pengaruh-pengaruh yang luar biasa sedang mengelilingi dan mengepung kehidupan saudara dan saya. Hendaklah kamu kuat. Karena kita tidak sedang baik-baik saja. Kita ada dalam bahaya. Perkataan Paulus juga memberikan indikasi. Ketika dia berkata bahwa hendaklah kamu kuat, itu artinya begini, dia sedang mau bilang buat saudara dan saya siang hari ini, bahwa hendaklah kamu kuat. Karena ada banyak orang di sekitarmu yang kamu panggil dengan sahabat, sedang mau bergantung kepada apa yang ada di dalam kamu. Amin. Amin. Kalau saudara perhatikan, ada berapa banyak yang bisa ditangkap oleh mata saudara. Orang-orang yang lemah jiwanya. Ada banyak orang yang mengalami stres tingkat dewa di luar sana. Ada banyak perbuatan-perbuatan bunuh diri. Ada banyak persekusi dan sebagainya yang menggoncangkan jiwa mereka. Kenapa terjadi bunuh diri, tindakan bunuh diri? Satu tindakan yang menyia-nyiakan kehidupan karena tidak ada sahabat yang hadir tepat di sisi mereka. Yang sedang lemah imannya, yang sedang tergoncang imannya, yang sedang mengalami kesurutan jiwa emosi. Tidak ada orang-orang yang tepat di samping mereka untuk memberikan topangan dan sokongan. Kita perlu ada dan kita perlu menjadi jawaban atas mereka yang kehilangan di luar sana. Atas mereka yang sedang tergoncang iman dan jiwanya. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi bahwa suami saudara, pasangan hidup saudara tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin pekerjaannya, mungkin bangkrut. Saudara perlu hadir untuk menguatkan imannya.
Saudara perlu hadir di sampingnya untuk memperkatakan bahwa ingat Tuhan menyertai. Ada perkataan-perkataan yang harus keluar dari mulut saudara dan saya untuk membangun iman, untuk menguatkan, berikan penguatan. Bukan justru sebaliknya, saudara tidak hadir sebagai sahabat, tapi saudara hadir sebagai musuh, di mana perkataan-perkataan saudara hanya melemahkan, menjatuhkan, tidak menguatkan. Amin. Demikian juga kalau saudara lihat bagaimana kehidupan anak-anak saudara. Mungkin saudara tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang mengalami kelelahan. Mereka sedang stuck. Mereka sedang ada dalam banyak sekali persimpangan-persimpangan jalan. Mereka bingung dengan semua yang harus mereka pilih. Mereka bahkan tidak memiliki kesanggupan untuk memilih, memilah, dan memutuskan. Banyak hal berarti dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengambil jalan pintas. Saudara juga yang kuat perlu hadir bagi mereka. Amin. Bagaimana dengan orang-orang yang ada dalam komunitas hidup saudara? Adalah tanggung jawab dan tugas kita. Bahwa dia telah menjadikan saudara dan saya sebagai sahabat. Kita pun juga harus memperlakukan orang-orang yang terbuang di luar sana, yang terhilang, sebagai sahabat saudara dan saya. Karena mereka mau sandarkan kepala mereka pada pundak-pundak rohani saudara dan saya. Ada banyak orang di luar sana yang kehilangan kasih sayang. Mereka merindukan kehangatan pelukan daripada saudara dan saya. Tapi terlebih dahulu, saudara dan saya harus bisa kuat. Amin. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi ini serius sekali. Kita sedang dikepung oleh banyak sekali dan rupa-rupa ancaman. Saya juga mengalami keadaan seperti itu. Saya mengalami penurunan satu kondisi lahiriah, jasmania, yang kemudian semuanya itu memberikan kontribusi pengaruh yang buruk kepada kesehatan rohani saya. Ancaman-ancaman begitu luar biasa. Saudara jangan berpikir bahwa kita hamba Tuhan bebas dari pergumulan. Saudara jangan berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan, apalagi mereka yang sudah berkhotbah, itu bebas lepas dari kesulitan dan masalah hidup. Saudara salah besar. Justru anginnya semakin kencang. Sebab incarannya dia itu cari kepalanya. Kalau kepalanya udah didapat sama si iblis, sama musuh kita, maka anggota-anggotanya ini akan mudah untuk dikendalikan. Amin. Oleh sebab itu, jadilah pribadi-pribadi yang kuat. Sebab di pundakmu bergantung seisi rumahmu. Sebab di pundakmu bergantung semua yang ada di dalam komunitasmu. Amin. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu kuat. Nah, kata kuat itu setelah saya periksa, saya selidiki kata kuat ini. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saya kuat karena saya tidak pernah absen untuk hadir dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kuat itu tidak sama dengan saudara nyanyi dan lompat. Kuat itu tidak sama dengan saudara ada di ladang-ladang misi. Kuat itu tidak sama dengan saudara ada di ladang-ladang pelayanan. Kuat itu tidak sama dengan saudara ambil bagian dalam pelayanan, mungkin di komsel, di asar, di gereja seperti ini hari Minggu. Tidak. Kata kuat menunjuk kepada satu kondisi. Artinya begini, filled by His power. Itu kuat. Jadi pribadi saudara dan saya kuat, itu artinya begini, kita terisi oleh kuasa daripada tempat yang maha tinggi. Itu kuat. Amin. Bukan kuat angkat tangan, bukan kuat nyanyi, bukan. Tapi seberapa banyak hidup saudara dan saya terisi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Ya. Makanya tidak heran, banyak orang Kristen iya, pelayanan iya,
khotbah juga iya, ambil semua bagian yang bisa dia ambil dalam pelayanan, iya. Tapi tidak ada kuasa di dalam hidupnya. Amin. Fragil, rapuh, hancur, berantakan, berkeping-keping. Amin. Kata kuat ini juga memberikan indikasi begini. Kuat itu tidak sama dengan temporary. Tapi kuat itu bermakna begini, berkesinambungan. Jadi saudara tidak bisa bilang saya kuat pas hari Minggu seperti ini. Amin. Tapi sebuah keadaan yang berkesinambungan terus menerus. Tidak peduli saudara ada di lembah. Tidak peduli saudara ada di gunung. Tidak peduli saudara dalam keadaan lemah atau kuat. Baik atau buruk keadaan saudara. Tetap konsisten, kuat. Amin. Karena ada kuasa yang menghinggapi kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu kuat. Ada banyak orang Kristen kuatnya itu hari Minggu. Ya. Begitu keluar dari gereja, coba sentuh saja, ganggu sedikit moodnya. Moodnya adalah keterwakilan dari keasliannya. Amin. Ya. Bagaimana saudara dalam keadaan tidak enak, tapi saudara bisa tetap berkata, aku memuji Engkau. Bagaimana dalam keadaan yang tidak baik, namun saudara dan saya tetap memperkatakan bahwa Tuhan itu baik. Itu artinya saudara dan saya sedang terisi oleh kuasa yang powerful itu. Amin. Kita harus punya itu. Kita harus punya itu. Saudara kuat. Pribadi yang kuat melahirkan keluarga yang kuat. Amin. Keluarga yang kuat melahirkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat melahirkan bangsa dan negara yang kuat. Semuanya tergantung ada di pundak saudara dan saya. Mau dikemanakan orang-orang yang letih, lesu, dan lelah. Jadikan diri saudara dan saya sebagai sahabat mereka. Mereka yang terkhianati. Kita butuh hadir sebagai sahabat untuk memberikan kesetiaan, makna daripada cinta yang sejati, makna daripada kasih yang sejati, makna daripada kasih yang kita dapat langsung terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tapi tidak sesederhana itu. Ada dua hal penting yang harus kita pelajari dan hidupi untuk bisa mengalami kuasa di dalam Tuhan. Amin. Kita lihat kembali lagi ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Apa saudara? Di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekuatanmu, tapi di dalam Tuhan. Kalimat ini juga memberikan indikasi kuat bahwa untuk bisa ngalami dan bisa terisi oleh kuasa yang powerful yang datang dari tempat yang maha tinggi, kita perlu bersekutu dengan Dia. Menjadi sekutu Tuhan. Amin. Ini awalnya, garis startnya. Kita harus memulai dari garis ini, dari line ini. Tidak ada cara lain untuk mengalami kelimpahan kuasa dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak mendahuluinya dengan memainkan tahapan ini dengan benar. Menjadi sekutu daripada Tuhan. Jangan pernah memilih untuk menjadi musuhnya. Tapi menjadi sekutu Tuhan. Apa itu menjadi sekutu Tuhan? Menjadi sekutu Tuhan artinya pergi menjauh dari semua yang ada dalam dunia ini. Amin. Kita tidak lagi sejalan dengan dunia. Menjadi sekutu artinya begini. Kita harus tune pada frekuensi yang sama. Perasaan kita harus sejalan dengan apa yang Tuhan rasa. Amin. Tujuan kita juga harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuannya. Jangan bikin suka-suka saudara dan saya. Kita suka bikin suka-suka kita. Yang dia mau untuk bisa menjadi sekutunya. Mainkan apa yang dia mau, bukan apa yang saudara dan saya mau. Amin.
menjadi sekutu. Artinya begini, kita selaraskan. Waktu kita merasa, itu Tuhan yang rasa. Waktu dia merasa, kita pun ikut merasakannya. Itu menjadi sekutu. Saudara tidak bisa bilang menjadi sekutu hanya cukup hadir di sini. 2 jam cukup menjadi sekutu, tidak. Ada banyak hal yang harus disetting dalam kehidupan saudara dan saya. Dan settingan itu mulai dari hati dan pikiran saudara dan saya. Amin. Bagaimana saudara dan saya menyelaraskan semua instrumen dalam jiwa saudara untuk menjadi selaras, dan kemudian saudara dan saya berhak menyematkan diri saudara dan saya, predikatnya sebagai sekutu daripada Tuhan. Amin. Hal yang kedua, bahwa untuk bisa ngalami kuasa yang tak terbatas dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya akan terus bisa dimampukan untuk bergerak dan menerobos, meruntuhkan semua yang ada di depan saudara dan saya. Kita perlu lewati tahapan ini juga dengan benar. Diam di dalam Dia. Amin. Tertanam di dalam Yesus. Kita mau ikut Tuhan, tapi kita tidak mau tertanam. Karena tertanam itu memang tidak enak. Kita mau mengalami berkat Tuhan. Kita mau mengalami kuasa Tuhan. Tapi kita tidak mau tertanam. Karena tertanam itu sangat-sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan saudara dan saya. Bagaimana dipaksakan untuk terus masuk ke dalam. Terobos semua batu-batu yang keras di dalam. Tidak cocok dengan selera saudara dan saya. Tapi tidak ada pilihan lain. Untuk bisa mengalami kuasa yang powerful dari Dia, kita harus tertanam di dalam Dia. Kita buka Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal. Barang siapa tinggal." Sekali lagi, tinggal di dalam. Bukan tinggal di luar, tinggal di dalam. Amin. Tinggal. Kata tinggal ini dwell, artinya begini, sifatnya itu menetap. Amin. Saudara jangan pernah memilih untuk tinggal tergantung mood. Kalau mood lagi baik, saya tinggal. Kalau moodnya lagi bad, saya keluar. Saudara tidak akan pernah mengalami kapanpun itu, dan sampai kapanpun saudara tidak akan pernah mengalami kuasa itu tercurah, terpenuhi, terisi penuh dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus tinggal. Tidak ada cara lain, tinggal. Jangan tinggal juga seperti orang apa? Ngekos. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kita suka begitu. Sama Tuhan itu datang dan pergi suka-suka kita. Kalau ada berkat kita datang merapat, nempel kayak perangko. Tapi begitu ada masalah, menyalahkan Tuhan. Tidak mampu untuk berkata Tuhan baik dalam segala musim kehidupan. Cari kambing hitamnya. Itu kita. Tinggal yang sedang dimaksudkan. Tertanam, berakar. Sebab hanya dengan cara seperti itu kita menjadi pribadi yang kuat. Amin. Kita lihat tumbuhan kan. Seberapa kuatnya tumbuhan atau tanaman atau pohon itu tergantung dari seberapa dalamnya dia nancap ke dalam. Amin. Demikian juga fondasi rumah. Seberapa kuatnya struktur sebuah bangunan tergantung dari seberapa dalam fondasi itu tergali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya tadi berkata bahwa gelombang begitu banyak, angin badai, tiupan yang sangat kencang. Fondasi kita hanya tergantung, kekuatan kita hanya tergantung seberapa dalam kita mau tertanam di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada cara lain. Mari jadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena ada banyak orang yang sedang menanti kita. Mereka bukan sedang butuh uang saudara dan saya. Mereka butuh ada satu
yang keluar dari hidup saudara dan saya. Apa itu? Kuasa. Apa itu? Karakter. Di mana mereka ditinggalkan, mereka tidak mendapatkan kasih. Kita hadir sebagai sahabat untuk menerjemahkan kasih Kristus kepada mereka. Mereka yang kehilangan iman, kita hadir untuk apa? Memulihkan dengan penguatan-penguatan, membangkitkan iman mereka. Mereka yang sulit ada di persimpangan-persimpangan jalan. Kita berkasutkan, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka. Amin. Amin. Tanggung jawab itu ada di pundak saudara dan saya. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat di dalam Dia. Tidak ada cara lain. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Pesan yang sederhana, kita perlu merenungkan. Kenali apa dan siapa saudara. Untuk apa, bagaimana saudara dan saya menerjemahkan peran saudara sebagai anak-anak kerajaan sorga. Saya undang WL Singer untuk maju. Kalau mungkin saat siang hari ini saudara sedang mendapati ada banyak orang di sekitar saudara yang mengalami kelemahan spiritual, rohani, jiwa tertekan. Saudara perlu hadir bagi mereka sebagai sahabat. Amin.